supaya Muhammadiyah dan NU, Aisyah dan Muslimat selalu bersama-sama dan bermitra untuk membawa Indonesia ini menjadi negara yang maju. Saya selalu mengibaratkan NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah yang lahir duluan dan NU yang lahir 14 tahun berikutnya menjadi bagian penting untuk berdirinya negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan lambangnya adalah Garuda. Karena itu, Muhammadiyah dan NU bagi saya adalah dua sayap burung Garuda yang harus selalu berkepak secara bersama-sama dan seimbang. Tidak boleh bersatu, tidak boleh bermusuhan, harus berkepak secara seimbang dan serasi agar Garuda itu terus bisa terbang setinggi-tingginya untuk mencapai tujuan bangsa ini. Maka kalau ada apa Pak Camat, kalau ada NU harus ada Muhammadiyah. Kalau ada Muhammadiyah harus ada NU. Jangan salah satu ditinggalkan. Pemimpin yang meninggalkan salah satu itu biasanya nggak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, yang saya hormati Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Malang, yang saya hormati Bapak Camat Kepanjen atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Kapolsek Pimpinan Kapolsek Kepanjen atau yang mewakili, Bapak Komandan Koramil Kepanjen atau yang mewakili, Bapak Mui Kepanjen yang saya hormati, yang saya hormati anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen, yang saya hormati Ibu Ketua dan anggota pimpinan cabang Aisyah Kepanjen, Bapak Ibu Kepala Aum Amal Usaha Muhammadiyah Kepanjen, hadirin sekalian, para undangan dan para peserta musyawarah cabang Kepanjen dan cabang Aisyah Kepanjen yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berkenan mempertemukan kita di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri pembukaan musyawarah cabang Muhammadiyah dan musyawarah cabang Aisyah Kepanjen, di mana ini adalah forum rutin setiap pergantian pimpinan cabang baik Aisyah maupun Muhammadiyah. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, para undangan dan para peserta mustab semuanya. Dan saya bersyukur ini adalah di akhir masa jabatan pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Kepanjen. Atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen dan jajarannya yang telah menyiapkan tempat ini dalam rangka acara Mustab Muhammadiyah dan Aisyah Kepanjen. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada koordinator panitia pelaksana dan jajarannya. Yang ketiga, kepada panitia pemilihan dan jajarannya yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik dan khidmat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Yang berikutnya, izinkan saya mengucapkan beberapa prakata bahwa alhamdulillah kita pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen itu 7 tahun. Periode ini berjalan 7 tahun karena ada bonus 2 tahun karena COVID-19.
Dan di rentang waktu itu masih banyak hal-hal yang belum dapat kami laksanakan. Yang kami lakukan saat ini yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama, alhamdulillah selama periode ini telah menyelesaikan 9 sertifikat aset persyarikatan menjadi atas nama Muhammadiyah. Masih ada 3 lagi yang masih PR untuk pimpinan cabang yang akan datang. Yang kedua, alhamdulillah dengan berbagai semua warga persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah, kita semuanya membangun gedung dakwah Muhammadiyah Nurul Hidayah Kepanjen atau Masjid Nurul Hidayah itu. Ini pembangunan yang jangka panjang, insya Allah nanti tingkat 3 dan ada lift di sana, merupakan gedung untuk dakwah kita semuanya. Pada saat ini gedung itu masih selesai sekitar 55%. Masih ada 45% yang harus diselesaikan, dan memang proyek ini adalah proyek jangka panjang karena anggarannya saja dihitung kalau saat ini kurang lebih menghabiskan 7,5 sampai 8 M. Oleh karena itu ini adalah PR kita untuk PCM yang akan datang. Yang ketiga, kami juga alhamdulillah menginisiasi terbentuknya koperasi At-Tanwir yang insya Allah nanti besok akan melakukan MOU dengan Kimas. Jadi At-Tanwir Kepanjen akan dipercaya oleh Kimas, minuman yang ada di Bapak Ibu sekalian, menjadi distributor utama di wilayah Malang Selatan. Sehingga di Malang Selatan ini apabila memesan Kimas maka harus melalui distributor Kepanjen. Sehingga itu adalah amal usaha kita dan mari kita dukung bersama, mudah-mudahan bisa melayani warga Malang Selatan dan sekitarnya. Yang keempat, bersama pimpinan cabang Aisyah kami membangun gedung kelompok bermain As-Sakinah, membangun dari nol. Dan alhamdulillah sekarang tahap pertama sudah selesai, tahun ini sudah bisa ditempati dengan rencana tingkat 3. Anggaran awal ini menghabiskan sekitar 2,8 sampai 3 M. Insya Allah tahun ini sudah ditempati. Selamat untuk gedung playgroup As-Sakinah. Kami juga melaksanakan pemilihan AUM secara rutin, walaupun tentu saja di sana sini masih banyak kekurangan karena konsentrasi energi kami lakukan untuk sertifikasi tanah. Untuk apa? Kami PCM yang saat ini tidak ingin meninggalkan PR bagi PCM selanjutnya. Tapi begitupun masih ada 3 yang tersisa. 3 ini yang 2 sudah berjalan, yang 1 memang karena kendala teknis. Kami akan selesaikan insya Allah. Kemudian tak lupa kami menghimbau kepada panlik dan panitia, mari kita laksanakan mustaf ini dengan gembira, dengan riang, dengan senang, penuh kekeluargaan, tapi tentu dengan penuh amanah dan kejujuran. Oleh karena itu panlik, kami mohon untuk melaksanakan sebaik-baiknya, setransparan mungkin dan sejujur-jujurnya, sehingga nanti siapapun yang terpilih itulah kehendak daripada peserta mustaf ini. Saya ingin mengingatkan kepada panlih, nanti siapapun yang terpilih, mulai nomor 1 sampai 9, untuk memilih pimpinan tawarkan ke suara terbanyak lebih dulu. Kalau yang terbanyak pertama tidak bersedia, terbanyak kedua. Jangan sampai melompat tiba-tiba menunjuk ke urutan yang jauh sekali. Ini tentu tidak berkeadaban. Kenapa? Karena mereka berprestasi urutan 1 suara terbanyak, kita beri kesempatan. Kalau dia nggak sanggup urutan kedua dan seterusnya sampai urutan terakhir. Kalau sampai urutan ke-9 tidak ada yang bersedia jadi ketua, silakan 9 orang menentukan siapa yang jadi ketua. Kan begitu. Jadi ini kita berkeadaban, berukhuwah, dan mudah-mudahan terpilih pimpinan-pimpinan yang akan datang yang betul-betul lebih baik dari pimpinan yang saat ini. Yang berikutnya saya menghimbau kepada calon formatur, calon anggota, calon pimpinan cabang. Ini adalah penghormatan dan amanah. Kalau Bapak Ibu yang terpilih menjadi calon formatur, itu adalah penghargaan dan amanah. Saya berharap kita tidak hanya mau bersedia menandatangani kesediaan, tapi lebih dari itu setelah terpilih nanti betul-betul mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Jangan ada lagi yang diundang rapat jarang-jarang datang. Karena rapat itu forum penting dalam persyarikatan untuk menentukan kebijakan-kebijakan persyarikatan. Pimpinan inilah yang menentukan kebijakan ke depan kayak apa Muhammadiyah di Kepanjen ini. Lewat pimpinan dengan putusan-putusan tentang kebijakan persyarikatan di wilayah cabang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap nanti semua siapapun yang terpilih, saya berusaha sebagai ketua pimpinan cabang menjaga jarak dari semua calon, menjaga jarak dari semua peserta.
Sehingga saya ingin berharap Mustab ini betul-betul fair, jujur, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan berjalan atau terjadi di Mustab ini. Yang terakhir, saya berpesan kepada para pemilih, para peserta, jangan memilih karena kenal baik, jangan memilih karena kedekatan emosional, tapi pikirkanlah Muhammadiyah 5 tahun ke depan kayak apa. Itulah Bapak Ibu punya tanggung jawab, baik Aisyah maupun Muhammadiyah saat ini. Pilihlah pemimpin yang pertama, saran saya, yang tidak mudah konflik. Karena konflik itu betul-betul menghabiskan energi kita. Jangan sampai ada konflik, baik konflik antar pimpinan maupun konflik pimpinan dengan amal usaha atau konflik pimpinan dengan warga. Hindari konflik kalau kita zero toleran terhadap konflik. Sehingga insya Allah ke depan ini tinggal mikir pekerjaan, melanjutkan yang sudah ada dan membuat yang baru. Kalau kita masih konflik, kita habis energi kita untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Jadi mohon pilih pimpinan yang bukan hanya capable tapi yang tidak mudah konflik. Saya tidak menunjuk orang siapapun, saya tunjuk yang tanda tangan itu semuanya. Saya kira mereka lah yang terbaik karena diajukan oleh ranting-ranting. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan selamat bermustab. Pilih pimpinan yang terbaik. Semuanya baik tapi pilih yang terbaik. Untuk apa? Untuk Kepanjen Muhammadiyah Kepanjen yang akan datang lebih banyak berkontribusi kepada warga, masyarakat dan umat kita semuanya. Akhirnya apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan Mustab ini atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah maksimal yang kita lakukan. Terakhir, Mustab ini dilaksanakan pemilihan nanti dengan e-voting dengan layar sentuh. Sehingga begitu pemilih terakhir selesai akan sudah tampil di sini siapa suara tertinggi. Begitu suara terakhir selesai, segera tampil di layar utama siapa suara tertinggi. Sehingga ini menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tidak ada lagi kata-kata yang membuat kita berbeda pendapat dan sebagainya. Karena Bapak Ibu memilih 9 orang, kurang tidak bisa disimpan, lebih tidak bisa disimpan. Akan terpilih pimpinan secara insya Allah secara sesuai dengan yang kita kehendaki bersama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pimpinan cabang Aisyah Kepanjen yang terhormat Ibu Eli Masuro SAK. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Malang, Muspika Kepanjen, perwakilan dari Nahdlatul Ulama, perwakilan dari Muslimat Kepanjen, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih menunjukkan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah bersilaturahim dalam acara Musyawarah Cabang Muhammadiyah Aisyah tahun 2023. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan kita dalam beribadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya di akhir zaman nanti. Semoga kita senantiasa oleh Allah diberi kekuatan untuk mencontoh beliau sehingga kita masuk ke surganya Allah di belakang beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tak banyak yang bisa saya uraikan di sini,
7 tahun saya membersamai Aisyah Kepanjen. Tentunya suka duka dalam memimpin Aisyah Kepanjen tidak bisa dipungkiri. Artinya saya merasakan sukanya lebih banyak, berkahnya lebih indah daripada dukanya. Artinya ketika niatan ikhlas berjuang untuk persyarikatan ini kita kedepankan, apapun yang kita hadapi di depan akan dapat terlewati dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah, kalau Pak Rauf tadi bilang jangan sampai nyari pemimpin yang untuk bisanya gontok-gontokan, Aisyah justru kepinginnya berkasih sayang dan bersama-sama untuk memajukan Aisyah di Kota Kepanjen.